Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panasyangan Ramde, NIM 5183111033, ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang mana judulnya adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif jigsaw terhadap hasil belajar mekanika teknik pada siswa kelas 10 bisnis konstruksi properti di SMK Negeri 1 Percipsutuan. Adapun yang menjadi latar belakang masalah adalah belajar adalah proses pengetahuan belajar dalam idealisme yang merupakan kegiatan psikofisik sosio menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Keberhasilan pembelajaran sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi kecerdasan, kemampuan, bakat, motivasi, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan alam, sosial ekonomi, pendidikan, metode mengajar, kurikulum program, materi pelajaran, sarana dan prasarana. Salah satu komponen yang penting dalam sistem pelaksanaan pendidikan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajarannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 1 Percipsutuan yang sekarang diberlakukan adalah kurikulum 2013, pada pelaksanaannya dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam hal produktif masih terdapat beberapa hambatan dan kurang efektif, karena terlalu lamanya rentang waktu pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, dan materi yang akan disampaikan masih cukup banyak dibandingkan waktu yang diberikan. Peserta didik pada umumnya hanya menghafal informasi yang diperoleh, sehingga konsep yang tertanam kurang begitu kuat. Dari metode ini, hasil yang dicapai kurang optimal, dan keaktifan peserta didik serta potensi yang ada pada diri peserta didik kurang terlihat dalam menyelesaikan suatu masalah. Ini dapat dilihat dalam data penilaian hasil belajar mekanika teknik siswa kelas 10 bisnis konstruksi properti tahun ajaran 2019-2020, semester gasal untuk kelas 10 bisnis konstruksi properti. Di mana dari data tersebut menunjukkan bahwa peserta didik yang mendapat nilai batas minimal 70-72 dalam artian nilai terendah untuk nilai produktif tersebut sebanyak 67,65%. Sedangkan peserta didik yang mendapatkan nilai maksimal 73-76 hanya mencapai 32,35% saja. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hasil pencapaian nilai produktif kurang optimal sesuai yang diharapkan dalam pencapaian nilai maksimal 73-76 yang hanya mencapai 32,35%. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian tindakan kelas ini dirancang dan mengkaji pengaruh model pembelajaran kooperatif jigsaw terhadap hasil belajar mekanika teknik pada siswa kelas 10 bisnis konstruksi properti di SMK Negeri 1 Percipsutuan. Adapun rumusan masalahnya yang pertama adalah apakah penerapan model pembelajaran kooperatif jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 10 bisnis konstruksi properti di SMK Negeri 1 Percipsutuan dan mata pelajaran mekanika teknik. Adapun yang kedua adalah bagaimana efektivitas penerapan model pembelajaran kooperatif jigsaw dalam meningkatkan keaktifan peserta didik kelas 10 bisnis konstruksi properti di kelas 10 bisnis konstruksi properti. Batasan masalah adalah yang pertama, kondisi persiapan pendidik dan peserta didik sekolah dalam penyusunan model pembelajaran kooperatif jigsaw yang meliputi penyusunan program semester dan jadwal pelajaran. Yang kedua adalah penelitian ini mengambil studi kasus peserta didik kelas 10 bisnis konstruksi properti. Yang ketiga adalah tahapan pembelajaran yang meliputi penyampaian praktek, teori, dan evaluasi. Yang keempat adalah peninjauan sumber dan media pembelajaran yang digunakan dalam melakukan metode pembelajaran aktif model pembelajaran kooperatif jigsaw. Yang kelima, manfaat penelitian adalah satu, memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan berstandar nasional. Berikutnya adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau referensi tentang
metode pembelajaran aktif yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik serta keaktifan dalam minat belajar dalam hal teori dan praktek. Manfaat berikutnya adalah dapat menumbuhkan semangat belajar dan keaktifan serta kerjasama antar peserta didik, meningkatkan motivasi dan menciptakan daya tarik dalam mekanika teknik. Berikutnya adalah menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan peneliti, khususnya yang terkait dengan penelitian yang menggunakan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Berikutnya manfaat penelitiannya adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan berstandar nasional. Berikutnya adalah sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Berikutnya adalah deskripsi teori. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan hasil belajar menurut Susana 2013-22, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah dia menerima pengalaman belajarnya. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual atau operasional yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para pelajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Pembelajaran kooperatif. Menurut Husnan, pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif Jigsaw, Sutawijaya dan kawan-kawan tahun 2011 menyatakan bahwa Jigsaw pertama-tama dikembangkan oleh Elior Aronson tahun 1978. Teknik ini kemudian diadaptasi menjadi Jigsaw. Dalam Jigsaw, siswa bekerja sama dalam kelompok yang terdiri atas 4 orang dengan kemampuan yang bervariasi seperti dalam STAT atau TGT. Mata pelajaran mekanika teknik. Mekanika teknik merupakan bidang ilmu yang mempelajari perilaku struktur terhadap beban yang bekerja padanya. Mekanika teknik adalah mata pelajaran dasar dari ilmu bangunan. Sebelum siswa menerima mata pelajaran lain yang berhubungan dengan konstruksi atau struktur sebuah bangunan, siswa tersebut harus menguasai mata pelajaran mekanika teknik terlebih dahulu. Dalam proses pembelajaran mata pelajaran mekanika teknik, siswa diberi ilmu tentang konstruksi dasar sebuah bangunan dan cara menghitung gaya-gaya yang bekerja pada bangunan yang akan direncanakan. Sehingga mata pelajaran mekanika teknik menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa paket keahlian gambar bangunan di SMK. Kerangka berpikir, keadaan awal. Keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran mekanika teknik masih sangat kurang. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran mekanika teknik belum memuaskan. Berikutnya, tindakan. Penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw pada mata pelajaran mekanika teknik. Hasil akhirnya yang pertama adalah peningkatan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran mekanika teknik. Yang kedua adalah peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran mekanika teknik. Hipotesis tindakan. Penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 10, jurusan Bisnis Konstruksi Properti SMK Negeri 1 Pertucetuan. Yang kedua adalah penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10, jurusan Bisnis Konstruksi Properti SMK Negeri 1 Pertucetuan. Metode penelitian. Desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau classroom action research merupakan penelitian ilmiah yang dilakukan dengan tindakan tertentu di dalam kelas dalam situasi yang bersifat spesifik. Disertai upaya konkret untuk memecahkannya, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas.
Tempat penelitian SMK Negeri 1 Pertusetuan, Jalan Kolam nomor 4, Desa Medan Estat, Kecamatan Pertusetuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian bulan Oktober sampai Desember 2020. Subjek dan objek penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah seluruh siswa kelas 10 jurusan Bisnis Konstruksi Properti SMK Negeri 1 Pertusetuan tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 31 siswa. Karakteristik kelas 10 jurusan Bisnis Konstruksi Properti SMK Negeri 1 Pertusetuan. Objek penelitian tindakan kelas ini adalah keaktifan dan hasil belajar mekanika teknik menggunakan model pembelajaran kooperatif jigsaw di kelas 10 jurusan Bisnis Konstruksi Properti SMK Negeri 1 Pertusetuan. Jenis tindakan. Kegiatan penelitian ini bersifat kolaboratif antara guru, peneliti, dan siswa. Kegiatan kolaboratif mengandung pengertian bahwa masing-masing individu yang terlibat dalam penelitian mempunyai tugas, tanggung jawab, dan kepentingan yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Kegiatan pendahuluan: 1. Membuka pelajaran dengan salam dan doa. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran materi, menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Yang ketiga, menyampaikan garis besar materi, menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Yang keempat, melakukan apersepsi melalui penyamaan pemahaman siswa tentang materi, menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Yang kelima, memberikan motivasi kepada siswa akan pentingnya materi, menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Yang keenam, menjelaskan secara singkat tentang model pembelajaran Student Teams Achievement Division. Yang ketujuh, membagi siswa menjadi 6 kelompok heterogen yang terdiri dari 5-6 orang. Prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian, dalam praksiklus, dilaksanakan sebelum melakukan tindakan pada siklus 1. Siklus 1, A. Perencanaan. Peneliti berkolaborasi dengan guru untuk menyusun dan membuat rencana pembelajaran berupa RPP, materi pelajaran, lembar observasi, dan tes yang telah divalidasi mengenai peningkatan, keaktifan, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran mekanika teknik menggunakan model pembelajaran kooperatif jigsaw. Yang kedua, tindakan. Adapun implementasi tindakan adalah sebagai berikut. Dalam kegiatan ini, yang pertama adalah peneliti berkolaborasi dengan guru menyampaikan materi menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati dan bertanya tentang materi menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Yang ketiga, membimbing siswa berdiskusi kelompok untuk menggali informasi tentang materi menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Yang keempat, membimbing siswa untuk mengerjakan tugas secara kelompok kooperatif tentang materi menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Yang kelima, membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pengerjaan tugas pada masing-masing kelompok kooperatif tentang materi menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Dan kegiatan penutupnya adalah memberikan kuis secara tertulis untuk mengetahui kemajuan masing-masing individu dan untuk mengetahui peningkatan pembelajaran materi menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Membimbing siswa dalam membuat kesimpulan tentang materi menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Yang ketiga adalah memberikan tugas berupa PR tentang materi menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Yang keempat, menyampaikan informasi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya secara global. Yang kelima, menutup pembelajaran dengan salam dan doa. Prosedur penelitian. Pengamatan. Pengamatan dilakukan peneliti dan guru bersama dengan observer untuk menilai keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran mekanika teknik menggunakan model pembelajaran kooperatif jigsaw. Pengamatan keaktifan belajar dilakukan selama proses pelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah divalidasi. Yang kedua adalah refleksi.
Peneliti berkolaborasi dengan guru dan observer untuk merefleksikan hasil tindakan dengan cara mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada siklus 1 dan melakukan penyempurnaan untuk merumuskan tindakan-tindakan perbaikan pada siklus berikutnya. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, A. Metode dokumentasi, B. Metode observasi, C. Metode tes. Instrumen pengumpulan data, A. Lembar observasi, B. Soal tes, teknik analisis data. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa hasil skor pada lembar observasi dan nilai hasil belajar siswa. Data kuantitatif tersebut dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif. Data kuantitatif dianalisis dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kriteria pemberian skor terhadap masing-masing aspek pada sikap yang diamati. Yang kedua, menjumlahkan skor untuk masing-masing aspek sikap yang diamati. Dan ketiga, menghitung persentase skor sikap pada setiap aspek yang diamati dengan rumus sebagai berikut. Persentase keaktifan siswa sama dengan jumlah skor per jumlah skor maksimal dikali 100%. Kriteria keberhasilan tindakan. Selapin tahun 2010 nomor 51 berpendapat bahwa proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar 75% siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan inklusi ini adalah peningkatan keaktifan belajar siswa lebih dari atau sama dengan 75%. Jumlah siswa minimal berkategori baik dan rata-rata skor kelas minimal berkategori baik. Sedangkan untuk peningkatan hasil belajar siswa lebih dari atau sama dengan 75%, jumlah siswa memenuhi KKM dan rata-rata nilai kelas lebih dari atau sama dengan 75 sehingga memenuhi KKM. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri seminar proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.